Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang di mata kuliah pembelajaran di laboratorium. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya jelaskan dulu terkait dengan RPS atau RPKPS, rencana program dan kegiatan pembelajaran dalam satu semester. Jadi apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester di mata kuliah ini dan apa yang harapannya bisa dicapai oleh masing-masing mahasiswa, itu semua dijelaskan di RPKPS ini. Jadi saya harap kalian mempelajari dulu RPKPS-nya sebelum kalian masuk ke materi pembelajaran. Jadi kalian akan tahu kenapa toh saya kok harus mengikuti mata kuliah ini. Jadi kenapa saya harus mengambil mata kuliah ini dan apa sih yang harapannya bisa saya capai ketika selesai menempuh mata kuliah ini dalam satu semester. Nah, semuanya itu dijelaskan di RPKPS ini. Jadi yang pertama, pembelajaran di laboratorium ini adalah salah satu mata kuliah wajib ya dengan bobot 3 SKS yang harus diambil oleh mahasiswa di semester 5. Jadi ini wajib ditempuh. Nah, di mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran yang harapannya bisa dicapai oleh masing-masing mahasiswa dalam satu semester atau setelah menempuh mata kuliah ini. CPMK yang pertama adalah mampu memahami ruang lingkup laboratorium untuk praktikum. Nah, jadi apa sih fungsi dari laboratorium? Apakah hanya sekedar untuk praktikum ataukah bisa untuk kegiatan lain? Tapi dalam hal ini diutamakan nanti mahasiswa bisa memahami fungsi-fungsi laboratorium terkait dengan praktikum. Kemudian CPMK kedua adalah mampu mengaplikasikan pembelajaran berbasis laboratorium IPA biologi. Nah, jadi pembelajaran berbasis IPA biologi, pembelajaran IPA biologi yang nanti menggunakan laboratorium. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, cara mengaplikasikannya bagaimana? Nanti diajarkan di sini juga. Kemudian yang ketiga adalah mampu mendesain laboratorium IPA biologi sekolah serta mengenali penggunaan alat dan bahan di laboratorium. Nah, ini juga yang penting. Nanti harapannya ketika kalian menjadi seorang guru, kalian nanti juga bisa mendesain ruang laboratorium sederhana yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah. Dan juga kalian nanti bisa selain mengenali juga bisa menggunakan alat ataupun bahan yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian CPMK keempat, nanti mahasiswa mampu menerapkan K3. K3 ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja selama di laboratorium. Jadi ketika guru dan siswa nanti menggunakan laboratorium, apa saja yang harus dipatuhi agar terjaga kesehatan dan keselamatan selama bekerja di laboratorium atau selama praktikum di laboratorium. Kemudian CPMK kelima adalah mampu menyusun strategi pembelajaran di laboratorium. Nah, yang paling utama nanti mampu menyusun RPP-nya, jadi merencanakan, kemudian mampu menyusun ini perangkat-perangkat yang mendukung pembelajaran seperti LK, LKS, petunjuk praktikum, dan yang paling penting lagi adalah mampu menyusun asesmen atau penilaian. Jadi mampu menilai aktivitas atau kegiatan selama di laboratorium serta mampu menilai hasil praktikum dari anak didiknya nanti. Nah, itu semua adalah capaian pembelajaran yang harapannya mampu mahasiswa capai setelah menempuh mata kuliah pembelajaran di laboratorium. Nah, oleh karena itu, secara singkat sebenarnya, secara umum mata kuliah ini harapannya dapat membekali mahasiswa agar memiliki keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di laboratorium. Jadi itu intinya. Kalian nanti mampu memiliki keterampilan dalam merencanakan, berarti mampu menyusun RPP
merencanakan, kemudian mampu menyusun juga perangkat-perangkat yang membantu pembelajaran praktikum di laboratorium seperti LK-LKS, petunjuk praktikum tadi, serta mampu menyusun asesmennya, kemudian mampu melaksanakan pembelajaran praktikum juga di laboratorium. Nah, jadi itu adalah harapan yang harapannya bisa dicapai setelah kalian menempuh mata kuliah ini. Kemudian berikutnya adalah materi pembelajaran. Nah, ini adalah 11 materi pembelajaran jadi dari CPMK di atas tadi, CPMK-nya ada 5 ini, itu nanti diturunkan menjadi materi-materi pembelajaran. Nah, inilah yang akan kalian pelajari dalam satu semester. Yang pertama adalah ruang lingkup laboratorium untuk praktikum. Kemudian pembelajaran berbasis laboratorium itu bagaimana? Kemudian prinsip pembelajaran laboratorium IPA Biologi yang nanti meliputi pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Ini khususnya untuk pembelajaran praktikum di laboratorium. Kemudian organisasi laboratorium terkait dengan strukturnya laboratorium, pengelolanya nanti siapa saja, dan desain laboratorium IPA Biologi sekolah. Kemudian peralatan laboratorium IPA Biologi apa saja, bahan-bahan laboratorium IPA Biologi apa saja, sampai dengan teknik sederhana yang nanti untuk mempermudah pelaksanaan praktikum. Kemudian berikutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja selama di laboratorium IPA Biologi. Kemudian berikutnya lagi strategi pembelajaran di laboratorium. Nah, ini nanti yang penting. Jadi sudah masuk ke aplikasi bagaimana kalian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis praktikum, nanti mampu menyusun salah satu dari LK, LKS maupun petunjuk praktikum, dan wajib ada asesmennya atau laporan penilaiannya. Nah, jadi ini semua hal-hal yang materi atau topik materi yang akan kalian pelajari selama satu semester. Kemudian berikutnya lagi adalah sumber rujukannya atau buku-buku yang disarankan. Nah, kemarin sudah saya kirimkan di linknya di e-learning. Jadi sudah ada link buku-buku yang disarankan atau buku-buku rujukan yang akan dipakai dalam mata kuliah ini. Bisa langsung kalian download di situ. Jadi sudah ada beberapa buku, memang kebanyakan berbahasa Inggris karena rujukan-rujukan yang berbahasa Inggris ini bukunya baru-baru. Nah, yang berbahasa Indonesia sebenarnya juga lumayan baru, tapi buku-buku berbahasa Indonesia yang gratis dalam bentuk e-book itu sangat jarang. Kebanyakan yang gratis bisa di-download itu malah buku-buku dari luar. Nah, itu bisa kita download dengan gratis. Nah, oleh karena itu, mumpung kalian dapat buku-buku ini secara gratis dan kalian tinggal download, tinggal dilihat dan dipelajari. Jadi saya harap kalian mampu mempelajarinya dengan baik. Jika kalian merasa kesulitan dalam hal bahasa, karena ini berbahasa Inggris, jadi kalian bisa saling berkolaborasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Jadi berkolaborasi, saling bahu-membahu untuk ini mentranslate buku-buku yang akan kalian pakai untuk pembelajaran. Jadi secara bersama-sama membantu mentranslate, kemudian membantu mentranslate secara bersama-sama, nanti di-share ke teman-teman yang lain sehingga bisa dipelajari secara bersama. Nah, selain itu juga ada yang berbahasa Indonesia, ini ada beberapa, dan ini adalah ada panduan-panduan, terutama panduan pengelolaan dan manfaatan laboratorium IPA. Nah, ini diterbitkan oleh pemerintah, dan ini bisa kalian pakai juga sebagai rujukan untuk pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah ini, yang berwarna biru ini adalah link website yang memberikan akses untuk masuk ke laboratorium virtual. Nah, jadi ada banyak yang gratis. Nah, ini bisa kalian akses secara gratis, nanti langsung diklik saja bisa langsung masuk. Terus ada lagi ini yang berbayar. Nah, jadi kalau
mau mengakses ini nanti harus ada fee-nya. Nah, kalau kalian keberatan dengan ini, kalian bisa menggunakan akses yang gratis, yang lainnya ini aja masih sangat banyak. Dan ini berisi simulasi praktikum biologi yang bisa kalian pakai ketika kalian kuliah mata kuliah ini ataupun ketika kalian mengajar nanti ketika kalian mengajar di sekolah nanti. Berikutnya lagi adalah rencana kegiatan pembelajaran mingguan. Nah, di sini berisi pembelajaran di tiap minggunya selama 16 kali pertemuan. Jadi saya harap kalian nanti mampu mempelajari apa saja yang dipelajari di minggu pertama. Nah, aktivitas sinkronnya apa, aktivitas asinkronnya apa, tugas apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Nah, ini saya harap kalian baca dengan baik karena di dalam tabel pembelajaran mingguan ini sudah disetting apa saja yang harus kalian pelajari. Jadi tolong dibaca dengan baik dan ini jadi rujukan kalian ketika kalian belajar dalam satu semester. Nah, dalam pembelajaran daring ini, ketika kalian mempelajari yang namanya pembelajaran daring, ada yang namanya aktivitas sinkron dan asinkron. Nah, aktivitas sinkron itu adalah aktivitas tatap maya. Biasanya ada interaksi secara langsung antara pendidik dengan anak didiknya. Nah, dalam kebalikannya dengan aktivitas asinkron, nah aktivitas asinkron ini interaksinya tidak secara langsung. Interaksinya bisa melalui media pembelajaran tertentu, tugas terstruktur, habis itu suatu video pembelajaran dan sebagainya. Jadi pesannya pemerintah dalam hal pembelajaran daring lebih ditekankan pada aktivitas belajar asinkron. Jadi sebagian besar waktu pembelajaran itu lebih ditekankan pada pembelajaran asinkron. Jadi mahasiswa mampu belajar mandiri di rumah ditemani dengan berbagai media pembelajaran yang disajikan oleh pendidik. Kemudian aktivitas sinkronnya ini tidak boleh terlalu lama. Misal maksimal itu hanya 60 menit, kadang 30 sampai 40 menit saja sudah cukup. Nah, fungsinya aktivitas sinkron atau tatap maya itu nanti hanya untuk mengevaluasi pembelajaran atau memperkuat materi pembelajaran yang sudah dipelajari mandiri oleh siswa di ruang belajar 3 dan 4 di aktivitas asinkron tersebut. Nah, oleh karena itu, saya harap kalian mampu belajar mandiri di rumah dengan mempelajari berbagai macam video pembelajaran yang diberikan dengan baik. Kemudian nanti ketika ada aktivitas sinkron, tinggal ditanyakan saja apa-apa saja yang belum dipahami. Nah, karena itu baca dengan baik RPKPS, dipahami dengan baik juga, dan juga selamat belajar di rumah dengan berbagai media yang disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.